Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu saya tanyakan bagaimana kabarnya anak-anak. Semoga selalu sehat, selalu semangat dalam pembelajaran jarak jauh ini. Baik, pada video ini saya akan melanjutkan tentang limit. Kita sudah sampai bab 2 yaitu limit. Saya sudah menjelaskan tentang konsep limit, bagaimana limit pihak kiri, limit pihak kanan. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana kita akan menyelesaikan sebuah limit fungsi aljabar. Pertama ada teorema limit. Perhatikan. Sambil kalian buka modul. Misalkan n bilangan positif, k bilangan konstanta, fx dan gx adalah fungsi-fungsi yang mempunyai limit di C. Maka berlaku teorema berikut. Ketika ada limit x mendekati C fungsinya berupa konstanta, maka hasilnya adalah konstanta. Kemudian limit x mendekati C fungsinya hanya berupa x, maka nilai limitnya adalah C. Kemudian limit x mendekati C dengan fungsinya adalah k dikali fx, maka limitnya sama dengan k dikali limit fx. Yang kita cari limitnya hanya fungsi fx, k-nya kita taruh di depan. Kemudian ada limit x mendekati C fx plus minus gx, maka limitnya sama saja, kita mencari limit fx sendiri, limit gx sendiri, kemudian keduanya dijumlah atau dikurang. Ini namanya kelinearan limit. Kemudian ada limit x mendekati C dengan fungsinya adalah perkalian fx gx, maka sama dengan limit fx sendiri dikali limit gx. Kemudian yang f ada limit fx dibagi gx, maka sama saja limit fx dibagi limit gx. Kemudian yang g, limit x mendekati C fungsinya dipangkatkan n, fx pangkat n, maka sama saja kita mencari limit fx dulu kemudian dipangkatkan n. Dan yang h, limit x mendekati C dengan fungsinya merupakan bentuk akar pangkat n, sama dengan kita mencari limit fx kemudian hasilnya di akar pangkatkan n. Itu ada sekitar 9 teorema limit. Untuk C konstanta dalam konteks limit berlaku ketika C dibagi 0 hasilnya tak terhingga, dan ketika C dibagi tak terhingga hasilnya 0. Dalam konteks umum C dibagi 0 hasilnya tak terdefinisi, namun dalam konteks limit C dibagi 0 hasilnya tak hingga. Kemudian C dibagi tak hingga sama dengan 0. Karena C dibagi sesuatu yang besar, maka dia hasilnya hampir 0. Yang kedua, penyelesaian limit. Untuk menentukan limit fungsi aljabar, yaitu limit fungsi fx dengan x mendekati C, substitusikan atau gantikan nilai C ke dalam fx dengan ketentuan jika hasilnya suatu nilai dalam bentuk tentu, maka itulah hasil limitnya. Yang kedua, jika hasilnya dalam bentuk tak tentu, yaitu bentuk 0 per 0, maka uraikan fungsinya dengan cara pertama faktorisasi, kedua dikalikan dengan sekawan jika fungsinya memuat bentuk akar, kemudian menggunakan dalil L'Hopital. Mungkin dalam penjelasan ini saya akan lebih menyoroti ke faktorisasi dan dikalikan dengan sekawan. Intinya dalam limit hasilnya jangan 0 per 0. Hindari 0 per 0. Kalau hasilnya 0 per 0 berarti itu bukan nilai limitnya. Langsung saja ke contoh. Tentukan nilai limit fungsi-fungsi berikut.
Ada 5 soal, bisa kalian lihat. Dalam mencari limit, yang pertama kita lakukan adalah substitusikan nilai batas limit ke dalam fungsinya. Langsung penyelesaian. Pertama adalah limit dari fungsi 3x-1 dibagi 2 min 4x dengan x mendekati 3. Pertama kita substitusikan. Substitusikan nilai 3 ini ke dalam x. Yaitu di sini tuh saya siapkan 3 0 min 1 2 min 4 sini 0. Artinya di sini akan kita masukkan nilai 3. Nah, ini batasnya adalah 3, maka kita masukkan nilai 3. Kemudian kita operasikan yang di atas 3 kali 3 9 dikurang 1 hasilnya adalah 8. Kemudian yang di bawah 2 dikurangi 4 kali 3. 4 kali 3 dulu adalah 12. Maka 2 dikurang 12 hasilnya negatif 10. 8 per negatif 10 bisa kita sederhanakan menjadi negatif 4/5. Hasilnya berupa bilangan tentu. Ini bukan 0/0, maka nilai dari limit 3x-1 per 2 min 4x dengan x mendekati 3 adalah negatif 4/5. Sangat mudah. Kemudian ke nomor 2, limit dari akar x kuadrat plus 5 dibagi x-1 dengan x mendekati negatif 2 sama dengan, kita substitusikan saja dulu nilai batas seperti ini. Akar dari negatif 2 dikuadratkan ditambah 5, kemudian negatif 2 kurang 1. Yang di atas negatif 2 dikuadratkan adalah 4, 4 ditambah 5 9. Kemudian negatif 2 negatif 1 sama dengan negatif 3. Ini bukan perkalian ya, ini pengurangan. Negatif 2 dikurang 1 hasilnya negatif 3. Akar 9 adalah 3, negatif 3 tetap negatif 3. 3 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 1. Ini bukan bentuk 0/0, maka hasil dari limit akar dari x kuadrat plus 5 dibagi x-1 dengan x mendekati negatif 2 adalah negatif 1. Kemudian nomor 3, kita akan mencari limit dari x-2 dibagi x kuadrat plus 2x min 8 dengan x mendekati 2. Kita substitusikan nilai batas tersebut ke dalam fungsi. Di atas adalah x-nya ini, kemudian masuk jadi 2 min 2, dan yang di bawah 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 dikurang 8. 2 dikurang 2 sama dengan 0. 2 kuadrat 4 ditambah 2 kali 2 4, 4 ditambah 4 8, kurang 8 0. Ini bentuk tak tentu. Maka dari itu kita akan memfaktorisasi fungsi yang di bawah ini. Karena fungsi yang di atas berupa linear pangkat 1, itu fungsi yang sudah paling sederhana. Kita cari faktorisasi dari x kuadrat plus 2x min 8. Faktorisasinya seperti ini. Ini adalah fungsi kuadrat. Sini saya ingatkan sedikit, saya ulang sedikit. Jadi x kuadrat plus 2x min 8 kita rubah menjadi bentuk perkalian seperti ini. Dengan ketentuan, kita cari dua bilangan. Jika dijumlahkan hasilnya b ini adalah 2. Kemudian dua bilangan tersebut jika dikalikan hasilnya c-nya adalah negatif 8. Bilangan berapa dan berapa? Yaitu bilangannya adalah 4 dan negatif 2. Kita masukkan ke sini, yaitu 4 dan negatif 2. Dengan demikian, bahwa fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 8 itu sama dengan fx sama dengan x plus 4 dikali x min 2. Sehingga limitnya yaitu limit x min 2 dibagi x kuadrat plus 2x dengan x mendekati 2 sama dengan
fungsi yang di bawah kita rubah menjadi x plus 4 x min 2. Kita bisa lihat di sini ada x min 2, di sini ada x min 2, maka kita cancellation atau coret. Ketika x min 2 kita coret atas dan bawah, maka limit tersebut fungsinya menjadi 1 per x plus 4. Kalau sudah memuat linear saja, maka kita substitusikan nilai batas, yaitu 1 per 2-nya masuk ke x, masuk ke sini, maka 1 per 2 plus 4 sama dengan 1 per 6. Ini sudah hasil tentu. Maka limit dari x min 2 dibagi x kuadrat plus 2x min 8 dengan x mendekati 2 hasilnya adalah 1 per 6. Begitu. Kuncinya adalah bagaimana kalian memfaktorkan fungsi polinomial. Di sini fungsinya kuadrat. Dan lanjut untuk soal nomor 4, limit x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat plus 2x min 8 dibagi x plus 4 dengan x mendekati negatif 4. Kita substitusikan, karena kita tidak tahu apa hasilnya tentu atau tak tentu. Negatif 4 di pangkat 3, 5 kali negatif 4 pangkat 2 ditambah 2 kali negatif 4 dikurang 8. Kemudian yang di bawah tetap. Sama dengan hasil yang di atas. Saya gunakan kalkulator. Negatif 4 dipangkatkan 3 adalah negatif 64. Kemudian negatif 4 dikuadratkan itu 16. Dikali 5 adalah 80. Kemudian ditambah 2 kali negatif 4, 2 kali negatif 4 berarti negatif 8. Maka dikurang 8, kemudian dikurang 8. Hasilnya adalah 0. Nah, ini saya tampilkan riwayatnya. Negatif 4 tambah 80 dikurang 8 kurang 8. Hasilnya adalah 0. Maka yang di atas hasilnya 0 dan yang di bawah tanpa kalkulator, negatif 4 ditambah 4 juga hasilnya 0. Hasilnya adalah tak tentu. Maka kita akan memfaktorkan fungsi yang di atas, karena yang di bawah linear pangkat 1. Langsung saja, tidak saya jelaskan lebih rinci bagaimana kita memfaktorkan pangkat 3. Bahwa x pangkat 3 plus 5x kuadrat plus 2x min 8 hasilnya adalah x min 1 dikali x plus 2 dikali x plus 4. Jadi ini adalah akar-akar dari pangkat 3. Pangkat 3 maka akarnya ada 3. Yang pangkat 2 maka akarnya ada 2. Oke, langsung saja. Ada yang sama seperti yang di atas tadi ya, kita coret. Maka soal tersebut seperti ini. Fungsinya yang tadinya pembagian tinggal x min 1 kali x plus 2. Setelah ini kita substitusikan nilai batas. Itu negatif 4 kurang 1 dikali negatif 4 tambah 2. Negatif 4 kurang 1, negatif 5. Negatif 4 tambah 2, negatif 2. Negatif 5 kali negatif 2. Hasilnya adalah 10. Jadi limit dari x pangkat 3 plus 5x kuadrat plus 2x min 8 dibagi x plus 4 dengan x mendekati negatif 4 hasilnya adalah 10. Kuncinya di pemfaktoran pangkat 3 ini. Yang kelima, soal terakhir. Limit 4 min x kuadrat dibagi 3 min akar x kuadrat plus 5 dengan x mendekati 2, kita substitusikan. Kita hitung yang di atas. 4 dikurangi 2 dikuadratkan adalah 4, maka 4 dikurangi 4 0. Kemudian yang di bawah 2 dikuadratkan 4, 4 tambah 5 9. Akar 9 adalah 3, maka 3 dikurang 3 0 juga. Hasilnya
bentuk tak tentu, maka kita akan kalikan dengan sekawan karena memuat bentuk akar. Bagaimana mengkalikan dengan sekawan? Kalian sudah pernah belajar tentang merasionalkan penyebut bentuk akar. Nah, itu artinya adalah mengkalikan dengan sekawan. Kita lihat penyebut ini, karena yang memuat akar di penyebut. 3 min akar X kuadrat plus 5, bentuk sekawannya adalah 3 plus akar X kuadrat plus 5. Nah, seperti ini sekawannya. Di sininya min, maka di sininya plus. Untuk yang di dalam akar tetap, 3-nya juga tetap. Langsung kita kalikan atas dengan atas, bawah dengan bawah. Itu ketika kalikan atas dengan atas, seperti ini saja dulu. Bahwa 4 min X kuadrat dikalikan dengan 3 plus akar X kuadrat plus 5. Kita kurungkan 4 min X kuadrat, kemudian ini dikurungkan sendiri. Kita soroti yang di bawah. 3 min akar X kuadrat plus 5 dikali 3 plus akar X kuadrat plus 5. Kalian perlu ingat ini adalah bentuk kuadrat selisih, yaitu A min B dikali A plus B. Maka hasilnya A kuadrat min B kuadrat, artinya 3 dikuadratkan hasilnya 9. Dengan di sini notasinya selalu min, hasilnya ini akan selalu min. Kemudian akar X kuadrat plus 5 juga dikuadratkan. Akar dikuadratkan, akarnya hilang. Maka di sini tinggal X kuadrat plus 5. Yang di atas tetap. Selanjutnya, ya perhatikan ini. Perhatikan dengan baik-baik. Karena yang mengkalikan dengan sekawan, prosesnya agak rumit. Kalian silakan sambil melihat modul. Karena akan lebih mudah ketika mendengar penjelasan saya, kemudian mengisi modul. Ini, lanjutkan ya. 9 dikurang X kuadrat plus 5. 9 dikurang dengan 5. Ya, karena ini konstanta. 9 dikurang 5 hasilnya adalah 4. Kemudian min kali X kuadrat min X kuadrat. Maka penyebutnya menjadi 4 min X kuadrat. Di atas juga kita lihat ada 4 min X kuadrat, maka kita coret. Sehingga limitnya tinggal limit 3 plus akar X kuadrat plus 5 dengan X mendekati 2. Itu substitusikan 2 ke dalam X ini. Maka 2 kuadrat ditambah 5. 2 kuadrat 4 tambah 5 adalah 9. Dan akar 9 adalah 3, maka di sini 3 plus 3 sama dengan 6. Jadi nilai limit 4 min X kuadrat dibagi 3 min akar X kuadrat plus 5 dengan X mendekati 2 hasilnya adalah 6. Begitulah cara mencari limit. Yang pertama kita substitusikan. Kalau hasilnya tentu itu mudah, tidak usah proses panjang. Kemudian kalau hasilnya tak tentu, maka ketika fungsinya polinomial X kuadrat, X pangkat 3 kita faktorkan. Kemudian jika fungsinya memuat bentuk akar, kita kalikan dengan sekawan. Akan sangat mudah jika kalian sering-sering latihan. Demikian penjelasan limit. Dari mulai teorema limit, kemudian menyelesaikan limit. Mudah-mudahan kalian paham, materinya bisa diterima. Silakan lihat lagi video ini jika masih belum paham atau tanyakan kepada saya. Dan alangkah lengkapnya jika kalian melihat video ini sembari membuka modulnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.